Nggak ngaruh nggak? Anjing lah. Menurut Bapak emak gue sendiri tuh umurnya bedanya jauh. Jadi kayak mereka beda 12 tahun. Oke. Jadi dari bokap gua ke nyokap gua aja tuh kadang dari cara mereka ngelihat masalah atau mikir itu tuh beda kayak gitu. Jadi lebih tua bokap lu. Ya. Kalau sama nenek lu lebih tua mana? Perlu nggak nih gue jawab? Gue ngerasa apapun yang transparan tuh better kayak gitu loh. Baju juga. Kau memang bangsat anjing babi. Sekarang tuh kan lagi banyak banget pembahasan mengenai generation, pembagian gen antara kelahiran angkatan sekian dan angkatan sekian kan. Kalau gua kan 96, lu 94. Berarti kita tuh masuk ke milenial tuh gen Y. Ya. Y kalau nggak salah. Nah, sebelumnya itu kan ada kayak generasi atas kita tuh kayak baby boomers dan segala macam. Terus ada Gen Z, ada Gen X kalau nggak salah kan. Kita kan masuk ke milenial nih. Of course orang tua kita tuh pasti masuknya ke baby boomers. Ya. Nah, menurut lu tuh cara pemikiran yang paling beda antara angkatan kita nih sama angkatan baby boomers tuh apa sih? Bapak emak gue milenial. Bapak emak. Oh, bapak emak lu lahir 95 ya? Lu 94, lu 94 kan? Mak bapak lu 95 kan? Oh, ya. Konsep baru. Oke, baby boomer ya bapak emak gue ya. Iya sih, kalau menurut gue yang significantly, jadi tuh bapak emak gue sendiri tuh umurnya bedanya jauh. Jadi kayak mereka beda 12 tahun. Jadi dari bokap gue ke nyokap gue aja tuh kadang dari cara mereka ngelihat masalah atau mikir itu tuh beda kayak gitu. Jadi lebih tua bokap lu. Kayak gitu. Jadi lebih tua bokap lu. Ya. Kalau sama nenek lu lebih tua mana? Perlu nggak nih gue jawab deh? Jadi bokap gua sama nyokap gua aja tuh kadang suka beda gitu. Cuma sekarang bokap gua udah lebih chill jadi ngikutin lah gitu kan ke nyokap gua. Nah, abis itu dari nyokap gua nggak terlalu tua. Nyokap gua tuh kelahiran 72. 72 masuknya tetap baby boomers. Boomers ya. Nah, jadi kalau di compare ke comparisonnya sama gua, bedanya itu yang paling signifikan adalah mungkin kayak cewek dan cowok gitu. Jadi kalau di dulu ya, tapi sekarang mereka pelan-pelan udah lebih modern lah. Cuman kalau dulu banget pas gua kecil gitu yang sangat membedakan adalah mereka masih. Lu sekarang juga masih kecil kan? Masih umur 5 sih. Ya oke. Terus? Ya, tapi gua anggap itu pujian sih. Iya benar. Pujian lah itu. Terus yang beda tuh pas gua kecil tuh kayak cewek tuh harusnya begini gitu. Misalnya kayak dulu kan gua suka main layang-layang, sepedaan. Cewek tuh mainnya masak-masakan, main boneka, bantuin mama di rumah. Lebih ke situ cewek tuh kayak gitu. Nah kalau yang sekarang gua menjadi cewek yang dewasa ya, mereka tuh lebih ke kayak cewek tuh harusnya yang kayak pakai pakaiannya tuh rok. The way lu dress, the way you act gitu ya. Yang anggun. Terus hobinya tuh memasak kayak gitu. Aku banget dong. Hobinya tuh memasak. Terus kalau alat musik misalnya gitu, cewek tuh lebih oke kalau mainnya piano, biola kayak gitu. Terus ya lebih ke situ sih yang menurut gue beda banget. Sedangkan terus kalau berkeluarga pun misalnya di kepala mereka cewek tuh harus menjadi follower kayak gitu loh. Gitu. Terus yang sampai sekarang nggak bisa shift tuh adalah pemikiran kalau lu punya pasangan nih, lu married nih suami istri nih, duit lo harus keep, lo rahasiain. Cewek ya tabungan lo. Gitu. Tapi tabungan laki lo harus tahu. Gitu. Terus biaya hidup laki lo harus tanggung jawab. Gitu. Semuanya fully. Gitu. Kalau lo sekali-kali kontraktir boleh, tapi tidak berarti laki lo tahu aset lu berapa. Gitu. Tapi tanggapan lu tentang itu gimana? Lu setuju, nggak setuju, atau in a way gimana? Enggak setuju. Gua tidak menentang yang kayak kalau mereka ngomong gitu gua kayak enggak kayak gitu. Tapi gua
iyain aja Hmm. gitu. Tapi gue tidak melakukan itu, gituin praktek gitu. Jadi gue ngerasa apapun yang transparan tuh better kayak gitu loh. Baju juga. Kau memang bangsat anjing bawang. Jadi kayak gue ngerasa mendingan jujur aja kayak gitu. Oh kan kayak misalnya kalau gue sama pasangan gue nih, gue menghasilkan sekian, gue sebulan nabung sekian, kita punya biaya rumah sekian ya. Gue tinggal bilang oke, gue mau kontribut sekian, ini gue mau tabung, ya ini tabungan gue gitu loh. Ya. Gitu. Dan harusnya pasangan lo ngerti lah, masa pasangan lo maksa, oh kamu mau nabung gak boleh, kayak gitu gak mungkin. Ya. Gitu. Gitu. Kalau lu menurut lu gap antara baby boomers sama milenial yang signifikan banget gitu, yang lo experience, yang lo lihat. Kalau sama, ya terutama sama bonyok lah ya, karena itu kan relationship yang paling deket ya. Kalau secara pemikiran sama lah kayak tadi, perempuan itu dituntut untuk membantu pekerjaan rumah, lu harus bisa masak, harus bisa nyapu, ngepel dan segala macam, which jiwa membantu banget. Kalau nyokap gue tuh, jadi kan gue tuh siblings gue tuh 4 kan, gue anak paling bungsu dan cewek sendiri, yang 3-nya kan cowok. Koko gue tuh nggak pernah dituntut untuk kayak bantuin masak, harus bisa masak atau ngepel apa segala macam, itu tuh nggak. Dari kecil jadi gue yang dibiasakan untuk harus bantuin mami masak. Cuma gue dari kecil memang sudah punya pemikiran bahwa menurut gue masak, nyapu, ngepel, beres-beres rumah itu tuh basic human living, ngerti nggak sih? Jadi semua manusia tuh harus bisa itu menurut gue. Tapi memang dari kecil tuh kayak gitu, kayak kalau bokap gue nggak terlalu banyak ekspektasi di sisi itu ya. Cuma kalau bokap gue tuh lebih ke arah sampai sekarang kalau kita ngobrol, bokap gue tuh merasa kayak pengalaman yang sudah dia alami itu something yang masih applicable di zaman ini. Gitu nggak sih? Which is itu udah nggak relate lagi mungkin gitu. Maksudnya sometimes gue nggak tahu ya apakah ini keterkaitan dengan generasi kah atau memang orang tua pada dasarnya seperti itu. Cuma setiap kali gue ngobrol lebih kayak gitu, kayak ya dulu papi ngalamin kayak gitu. Jadi nanti ya pasti kamu kedepannya akan mengalami seperti itu, padahal zaman shifting really fast and differently daripada masa itu gitu kan. Jadi totally beda lah. Terus kalau nyokap gue tuh lebih ke arah yang kalau kita ngomongin soal punya anak, gue tuh orang yang kalau melahirkan, gue udah tahu gue pengen lahirannya sesar. Ada masalah, nggak ada masalah pun gue akan memilih untuk lahiran sesar Milan. Ya, jadi gue maunya sesar lah gitu. Tapi nyokap gue tuh ya oke, lu mau ya, tapi nyokap gue tuh lebih kayak ke arah, tapi kalau kamu tidak melahirkan secara normal, itu tuh kamu tidak merasakan perjuangan seorang ibu. Nah itu tuh gue kayak pelan-pelan try untuk convince bahwa melahirkan tuh dengan cara apapun, ya anak itu keluar dari badan lu gitu. Cara melahirkannya aja. 9 bulan lu mengandungnya juga. Iya, exactly. Makanya gue coba ngomong kayak gitu, terus nyokap gue untungnya sangat open minded ya. Jadi ketika gue nyampein kayak gitu, ya bener juga sih. Gitu, lebih ke arah kayak gitu sih. Tapi ngomongin masalah apa ya? Pas kecil gue punya ceritanya. Dulu, jadi tuh gue tuh sama karena gue anak cewek. Mereka kan agak emang lu cewek? Masih cewek. Oke. Nah, mereka kan agak hopeless ya, karena gue kan kelayapan main. Ya. Nah, terus dulu di Palembang itu, rumah gue tuh kan gede. Gitu. Oh, sombong. Kaya, kamu kaya. Jadi, kita tuh punya 3 mbak yang bantuin kita, gitu. Terus gue kan, kalau saudara tuh gue bertiga nih, gue paling gede cewek, adik gue cowok 2 nih. Nah, jadi ada satu periode di mana setiap tahun itu kan lebaran, mbak gue pasti pulang kampung. Dan sekali pulang kampung tuh bisa seminggu minimal, terus seminggu sampai 2 minggu. Nah, di periode itu mereka tuh akan memaksa, nggak memaksa sih, tapi kayak lo tau gak sih, menghasut, memberikan pressure, memberikan tekanan gitu ya. Ini saatnya kamu menunjukkan bahwa kamu tuh menjadi wanita yang benar. Gitu. Jadi kayak lo harus nyuci piring, bantu nyokap masak, terus nyapu rumah, ngepel, gitu.
bersihin toilet Oke. kayak gitu kan. Adik-adik lu nggak dituntut seperti itu? Adik gue main PS. Exactly kan? Iya dong. Adik gue main PS, Iya, iya, anjir iya. kan. Terus ya di titik ini gue baru sadar, lu tau gak, gue kan dulu kan kayak ya udahlah, gue masa jadi anak tidak berbakti, Which is memang gak berbakti kan? Which is memang gak. gue main tapi gue harus kan paling nggak gue membuktikan gue mau jadi seperti yang mereka harapkan lah. Oke, gitu oke, kan, anak oke. cewek yang benar gitu. Jadi ya setiap hari gue bangun tidur semua nyapu ngepel gitu kan, rumah 2 lantai terus. Butuh bantuan? Terus toilet, nyokap gue tuh dulu OCD juga, nyokap gue tuh yang kayak itu harus bersih dan setiap hari lo harus cuci toilet, sikat toilet gitu kan. Jadi toilet ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4 toilet. 18 kalau nggak salah ya. Lu juga tidur di toilet kan? Nggak punya kamar, tidur di toilet. Iya, di toilet di bak lah. Iya. Di dalam baknya kok kayak gini. Iya benar. Terus Bagus ya? gue nyikat toilet kayak gitu, cuci piring segala macam gitu. Terus dan di titik ini gue baru sadar, anjing gue tiap hari nyikat toilet. Perlu nggak ya? Kayak gitu ya sebenarnya ya gitu. Dan waktu itu ada momen juga buang sampah. Jadi lu tau gak namanya nyokap gue sama bokap gue dulu tuh di masa itu mereka masih jaya ya. Jadi mereka tuh masih ya tipikal orang mungkin daerah yang punya mbak 3 rumah gede kan. Terus anaknya yang babu sementara gitu kan. Infal. Terus sampah tuh yang mereka tuh buang tuh di mix kan ya sih. Ini tong sampah nggak ada plastiknya. Oh damn. Jadi kayak itu disgusting banget sih. masak ceplok kulit telur dibuang situ, nasi sisa makanan misalnya gitu dibuangnya juga gitu kan. Gue tiap hari harus buang itu di saat mbak gue pulang. Jadi dan lu tau buangnya tuh bukan deket rumah coy. Jadi gue harus ambil gue ikat, terus sampah yang dimana lagi gue ambil gue ikat. Gue harus jalan kayak sekitar 2 menit 3 menit lah, agak beberapa meter gitu kan. Gue jalan membawa sampah itu dan itu menetes-netes, ngerti gak sih? Kayak bau gitu. Jadi gue selalu kayak gue angkat kayak bau gitu. Jadi gue selalu kayak gue angkat Makanya sama 3 menit loh. Iya, terus tetangga gue kayak anjing ini anak mana anak yang mau muntah itu tiap hari kayak gitu anjing. Belum banget sekarang gue baru ngerasa anjing kayaknya itu harusnya nggak kayak gitu. Ya, ceritanya kayak gitulah intinya. Oh ya, lumayan tertindas ya waktu kecil. Agak tertindas. Kita kan berarti kan kalau kita kan satu angkatan lah meskipun gue lebih tua dari lo 2 tahun tapi paling enggak gue nggak kelihatan lebih tua dari lo sih. Oke, gue nggak tahu sih itu hujatan atau pujian. Oke. Ya kita kan berarti kan kalau kita ngomongin pas masa-masa kecil nih ya, masa-masa kecil tuh kita tahun 2000 berarti kan 2000 ya 2000 awal. Nah lo inget gak maksudnya lu punya kalau gue dulu gini nih, kalau gue tiap hari Minggu gue bangun tidur pagi bangun jam 5 nonton TV ya nonton TV itu terus sampai ke pagi tuh dia biasa mulai film apa dulu gue lupa deh, abis itu baru yang bagus-bagus tuh Doraemon. Iya, jam 7 kan, start jam 7, P-Man. Sama yang paling siangnya tuh film Boku. Iya, gitu, benar. Lu juga kayak gitu? Gue juga kayak gitu, gue bangun weekend tuh lu dulu weekend Sabtu masih sekolah gak? Sekolah. Oh sama berarti, kan kalau anak-anak sekarang kan Sabtu udah libur, Sabtu Minggu kan libur kan, atau kayak Sabtunya tuh setengah hari. Nah kalau gue nggak, Sabtu tuh gue masih full, Minggu tuh fully libur kan, jadi gue bangun pagi untuk nonton TV gitu kan, nonton kartun dan segala macem. Terus kegiatan gue biasanya gue main sepeda, karena kan gue tomboy dari kecil kan, jadi gue kerjaannya tuh gue melalang buana, main sepeda, sampai gue tuh dulu gosong banget, karena kerjaan gue tiap hari tuh gue main sepeda. Terus film favorit lo apa dong? Yang kartun zaman dulu tuh yang kartun tuh gue suka banget, gue tuh lupa ya ini nama kartunnya apa, kalau nggak salah Ghost at School. Ini adanya jam pulang sekolah, tapi jam 2, jam 3 gitu kan. Itu gue nonton itu. Terus School, Hunter x Hunter. Oh, terus gue suka banget ini, Inuyasha. Oh, Inuyasha. Inuyasha gue suka banget. Terus gue tuh sebenarnya gue tuh tipikal orang yang gue tuh tidak punya things yang gue favoritkan banget gitu loh. Gue tipikal orang yang general. Jadi gue nonton apa aja gue suka gitu. Jadi kayak Doraemon, P-Man, Shinchan. Pokemon gue nonton. Digimon nonton nggak? Digimon nonton. Digimon anjir dulu banget. Gue tuh dulu Digimon, Ice Shield, Beyblade. Gue juga beli tuh Beyblade-nya yang ditarik gitu kan. Terus apa? Tamiya, iya. Itu juga
Crash Gear, Crash ya Gear, oh ya. Gila mainan kita laki banget ya. Iya. Iya benar. Gue dulu malah koleksi mainan gue itu jauh lebih banyak mainan yang cowok dibanding kayak Barbie. Barbie tuh gue nggak mau mainin. Barbie tuh jadi pajangan kalau gue. Wah, kebalik banget. Dulu gue tuh pas SD, gue selalu pengen Barbie sebenarnya. Cuman emak bapak gue tuh gak tau kenapa ya. Jadi tuh gini, gue tuh anak pertama. Waktu gue lahir, sampai gue SD-an lah kayak gitu, SD kelas 3 gitu kan. Bokap gue tuh belum tajir kan. Oh, oke. Masih oke-ish kayak gitu. Jadi kalau gue mau minta beli apa gitu suka jangan lah, nggak boleh kayak gitu. Nah, pas adik-adik gue udah lahir dan bokap gue udah makin maju nih saat Berarti yang itu. bawa hoki adalah adik-adik lu. Ya bukan gue. Iya, bukan lu. Tapi gue tuh 10 bulan anjir di perut emak gue. Emang nyusahin. 9 bulan aja tuh udah nyusahin. Lu tambah lagi 1 bulan. Gak tahu diri. Katanya langsung 10 bulan tuh pinter, woy. Masa sih? Gak tahu sih. 9 tambah 9. Kan bego udah. Nah, jadi pas bokap gua udah mulai ada kayak gitu kan, dia ngebeliin nih mainan-mainan PS lah, buat PS1 nggak sih? PS1, PS2 gitu kan. Adik-adik gua tuh dapat semua kayak. Sebelum PS ada lagi Nintendo. Nintendo ya. Nintendo. Terus Atari lu main nggak? Atari gua nggak main sama gitu. Nah, jadi gua tuh ya kalau gua mau main ya gua main adik-adik gua kayak gitu. Jadi kasian banget ya. Iya, jadi gua nggak pernah tuh dapet Barbie. Sebenarnya gua pengen. Oh tapi nggak jadinya sampai sekarang nggak kedapetan tuh Barbie itu. Enggak. Serius loh? Serius. Oh gila. Nggak dapet Barbie. Sedih nggak sih? Enggak. Serius loh? Serius. Oh gila. Nggak dapet Barbie. Sedih nggak sih? Sedih sih. Lu mau gue beliin Barbie gak? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Ya terus ya udah jadinya gue jadi taunya tontonan atau film-film yang adik-adik gue nonton. Terus kalau gue dibilang gue tomboy, gue tuh nggak tomboy. Oh kalau gue tomboy sih, dari kecil gue tomboy. Gue tuh suka banget kayak, gue dari kecil sangat suka binatang kan. Jadi kerjaan gue tuh dari dulu, gue tuh nggak banyak minta sama bokap nyokap gue, kayak gue minta dibeliin mainan tuh nggak. Gue tuh permintaan gue, seinget gue ya, waktu gue kecil tuh gue cuma minta sepeda. Yang Teletubbies. Enggak, Teletubbies gue punya boneka Teletubbies warna merah yang Ayam Teletubbies. Oh ayam yang warna-warni. Iya. Oh iya gue tuh belinya yang kayak gitu, ayam yang warna-warni. Oh terus ada satu masa gue inget banget nih, gue SD, lu tau gak sih dulu tuh lagi banyak banget virus flu burung. Ya ada. Pada masa flu burung itu naik, gue lagi pelihara ayam warna-warni 3 biji. Terus bokap gue tuh marah-marah karena dia takut flu burung kan di rumah. Itu ayam tuh yang gue pelihara ada yang cimit banget, masih kecil banget. Terus sampai dia tuh udah agak gede gitu, sampai bulu-bulu yang warna-warninya tuh udah rontok, udah ganti bulu. Udah nggak warna-warni lagi. Tapi gue sayang banget sama nih ayam karena tiap hari tuh gue ngobrol sama mereka. Literally gue tuh mainnya sama ayam gitu. Terus pas bokap gue nyuruh kayak udah kasih aja ke tetangga gitu. Jadi tetangga gue ada yang pelihara ayam gitu kan. Titipin aja ke sana katanya, gue titipin dong ke sana 3 ayam gue yang gue sayang ini kan. Gue titipin. Nah, jadi lu tau gak sih kandang ayam tuh kan ada yang di kandang pakai slot gitu, ada yang dikurung pakai keranjang, kurungan ayam gitu. Ayam gue ditaruh di situ. Terus di kurungan ayam. Di kurungan ayam. Besoknya pas gue datang ayam gue dimakan sama kucing. Terus jadi gue nangis, gue marah banget sama bokap gue kayak, padahal tidak ada flu burung waktu itu, maksudnya nggak ya, amit-amit nggak kejadian ya gitu. Cuma waktu itu kayak di sekitar rumah gue tuh aman, tidak ada yang kena flu burung. Jadi gue kayak sampai sekarang gila tuh ayam kalau nggak kayak gitu, dititipin nggak mati. Iya, gue kayak kan. Mana gue gedein tuh bener-bener dengan penuh perasaan. Gue pakein lampu, tuh ngasih lampu yang kuning gitu biar mereka anget. Oh, gue kira lampu gitu. Di kepala ayam kayak bonek gitu. Oh enggak dong. Gue pakai lampu dugem sih. Ayo jalan ya. Ngomongin ayam gue ada cerita juga satu. Kalau gue tuh malah takut sama, bukan takut ya, gue merasa tuh binatang tuh fragile. Oh, oke. Nah, jadi masa kecil gue ya gue nggak bolang, tapi gue tidak berurusan sama makhluk hidup gitu kan. Oh, oke. Nah, cuman nenek gue itu tuh seneng sama binatang-binatang itu. Jadi dia dulu suka beliin penyu lah. Oh, oke. Tarto. Nah, waktu sebelum bokap gue sukses itu, kita kan tinggalnya di ruko di Palembang. Rukonya tuh 4 lantai. Di lantai keempatnya itu tuh terbuka. Oke. Gitu kan. Nah, nenek gue kan suka nganter jemput gue ke sekolah nih waktu SD. Jadi pada suatu hari yang indah, gue beliin gue ayam warna-warni. Oke. Gitu kan. Nah, cuman nenek gue kan takut sama ayam. Jadi nenek gue tuh kayaknya mau membiasakan gue, takut lah kayak gitu kan. Nih ayam lucu apa segala macam. Jadi nenek gue tuh naruh satu doang di gue. Gitu. Sisanya di rumahnya nenek lu. Jadi
biar ada alasan juga Iya. gue pengen main ke tempat nenek gue kan, Oke, masih jauh iya, gitu iya. kan. Nah, jadi gue seneng dong, gue sayang, Iya, jadi lucu iya, gitu iya. kan. Nah, sama tuh kayak lo, dia agak membesar gitu, tapi gue sayang sama tuh ayam Oke. gitu kan. Nah, pada suatu hari yang indah, gue kan lu bayangin lah kayak di sinetron gitu ya, gue pulang sekolah tuh gue Iya, taruh iya, semua taruh gue naik tas, ke atas iya. gitu kan, gue main sama ayam gue Iya, seperti iya. hari-hari biasa. Gue gak tahu kenapa hari itu ayam Kemarinnya nggak ayam. Hari itu ayam. hari itu ayam itu tuh gak tau lagi mikir apa ya. Jadi gue lari-lari dong, pikiran ada ayam itu terbang lompat dari lantai 4. Nangis lah gue, masih ayamnya kan Oh, jadi pas dia jatuh tuh mati? mati. Oh, Gue udah. nangis lah sama nyokap gue. Tapi gimana ya, nggak lu lagian kenapa dikejar-kejar gitu nggak? Enggak, Oh. nyokap gue kayak ya udah kan ama punya lagi gitu kan, coba minta lagi. Nah, gue kan nggak mau lagi, nanti terbang lagi nanti. Oh, feelingnya udah beda juga anyway kan. Gitu. Jadi itu peliharaan pertama lu dong, si ayam itu. Iya. Oh, iya, iya. Kalau lu sampai sekarang masih banyak Masih. beredar di kalangan ayam. Oh, iya, iya. Kalau lu sampai sekarang masih Masih. beredar di kalangan ayam. Masih. Enggak sih. Gua kan kenal ayam lu doang satu. Enggak sih. Gua kan kenal ayam lu doang satu. Tapi dulu tuh zaman kita kecil tuh ya, gue ngerasanya lebih nggak tahu ya. Maksudnya kan gue kecil, gue tumbuh besar di daerah. Jadi kita tuh lebih banyak activity di luar nggak sih? Mainnya tuh belum banyak gadget kan, handphone Iya, belum iya. ada tapi kayak mungkin yang punya cuma bokap nyokap doang. Paling Terus ya HP-nya masih yang Nokia. HP iya, terus kalau yang pakai antena gitu ya kan, atau Sony Ericsson. Sony Ericsson. Iya, kayak gitu-gitu. Tapi berarti kan kita tuh besar di in between tahun 90-an sama tahun 2000 kan. Itu kan perubahan yang cukup besar tuh. Kalau selera musik, lu tuh sukanya band apa dan dipengaruhi dari siapa? Kalau musik ya di tahun 2000, kayaknya gue tuh baru-baru kenal musik tuh kayak gue 6 SD gitu. Oh, oke. 6 SD itu pun dari kakak kelas yang SMP. Karena SD kan gue belum ada HP. Mereka yang udah ada HP, mereka pakai Walkman lah, Oh, iya, segala iya, macam iya. gitu kan. Nah, itu gue ingat lagu-lagu awal-awal banget tuh Eminem, Eminem. Mockingbird namanya. Terus apa sih? Usher, oke. gitu kan. Nah, itu awal-awal gue kenal. You beat my heart. Itu 2000-an ya sih? Apa Iya. 2000-an something ya? Tapi gue nggak denger itu, gue nggak denger itu. Tatayong, lu tau nggak Tatayong? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Like It I Peace. Oh iya, itu tahu. Itu salah satu band-band baru yang mengenalkan musik lah ke kuping gue gitu kan. Oh. Kalau band itu, terusnya nyokap gue setiap nganter gue di mobil tuh denger lagu Mandarin tuh kebanyakan. Oke. Lagu-lagu Mandarin lah pokoknya gitu kan. Ya. Terus, Cina sekali ya. Terus lagu Indo juga lagu yang lawas-lawas kayak Madu dan Racun. Oh, oke. Plus, Gomblok ya. Ya. Itu baru. Kalau band dulu tuh gua band Indo pertama yang gua kenal dan gua suka banget tuh Peter Pan kalau dulu. Oh iya, standar ya. Itu benar-benar. Oh iya. Gitu. Nah, sama yang ini nggak sih yang terus melangkah? Itu juga. Itu udah agak 2008 9 gitu ya. Dulu tuh kayak mimpi yang sempurna, iya. di atas normal gitu. Nah, itu awal banget sih. Waktu dia Peter Pan, iya. Kayak gitu. Topeng, buka dulu topeng. Oh, oke. Terus lu dengerin ini juga gak sih? Tofu, lu tau gak sih? Bandnya, Tahu. dia trionya Uya Kuya dulu. Tahu. Coklat juga tuh dulu. Stinky anjir. Stinky. Tapi Stinky tuh malah lebih famous setelah beberapa tahun ke belakang yang pas lagunya dia booming lagi. Dulu tuh maksudnya booming, tapi nggak yang sampai kayak di levelnya Peter Pan yang gue alami. Tapi Stinky tuh gue taunya bukan dari teman-teman sekolah gue, dari mbak gue. Oh, oke. Jadi tuh dulu tuh mbak gue tuh suka joget-joget sendiri sambil dengerin lagu. Oke. Dia nyanyiin lagu Stinky. Terus kalau gue kayak apa sih mas Stinky? Dia tuh kayak dulu tuh gue nggak tahu dia nge-refer vokalis Stinky, tapi vokalis Stinky-nya tuh yang Andre apa memang Andre? Gue nggak tahu. Sampai sekarang gue nggak tahu jelas Stinky itu kayak apa jujur. Cuman mbak gue tuh ini vokalisnya Stinky nih, gitu. Dan dia suka bersenandung lagu Stinky jadi gue tahu gitu. I see. Kalau lu band atau musik yang gue tuh influence musik banyaknya dari bokap gue, karena bokap gue tuh penyanyi.
Oh, I Jadi see. dulu tuh dia sangat suka nyanyi. Jadi dulu fasilitas di rumah gua adalah dia sama teman-temannya kalau nongkrong tuh karaokean di rumah. Nah, jadi musik-musik yang gua dengerin tuh dari dulu kayak Beatles, Bee Gees. Oh, Jadi yang bener-bener yang banyak western. itu western. Termasuk kayak kalau yang Indonya tuh mungkin kayak Kus Plus, terus Mhm. Frankie Sihila Tua, kayak Hmm. gitu-gitu. Zaman-zaman Iwan Fals juga, Ebit GAD. Ebit GAD. Iwan Fals juga gue dengerin karena koko gue paling gede suka banget sama Iwan Fals. Oh. Terus setelah itu lagu-lagu ya banyaknya western lah ya karena bokap gue kalau nyanyi lagunya itu terus. Terus kalau band-band itu karena gue kan mungkin beda ya pada waktu itu maksudnya band itu mostly coming dari tanah Jawa kan. Ya nggak sih yang famous tuh banyaknya dari tanah Jawa lah gitu. Jadi gue tuh lumayan banyak ke influence kayak Peter Pan juga. Terus kalau dulu tuh ada 5 Minutes. Oh, gue nggak tahu malah. 5 Minutes, terus ada kayak yang Semakin Ku Kejar, Semakin Kau Jauh itu. Oh. Terus Fagetos itu band Sukabumi, tapi dia lumayan cukup terkenal waktu itu. Cell on Seven. Kalau Seven tuh gue baru demen-demen banget baru 5 tahun belakang lah. Oke, gue dulu dari kecil udah dengerin lagu-lagu itu. Terus band-band Indo ya. Band Indo kayaknya dikit deh, gue gak terlalu banyak dengerin deh. Kalau dari band ya. Tapi banyaknya kayak zaman-zaman dulu tuh kayak tadi, kayak Tofu. Terus kayak yang Ini Kan Namanya Cinta. Oh Iya, itu kan itu juga awal-awal 2000-an kan. Itu, terus apalagi ya, banyaknya gue kalau reference musik gue banyaknya western. Gitu. Terus ada pengaruh-pengaruh kayak kalau yang 80-an, 90-an tuh karena ada best friend-nya bokap gua, dia jago main gitar. Jadi gua pertama kali belajar gitar itu diajarin sama dia. Jadi lagu-lagunya kayak gitu. Sama dulu tuh Kangen Band lagi naik banget, coy. Band tuh lagunya apa ya? Pertama tuh kalau nggak salah yang aduh gue lupa judulnya. Cuma ada yang Doi juga itu sempat famous. Terus gue nggak ngikutin tuh Kangen Band. Tapi gue tahu dia sempat naik banget tuh Kangen Band tuh. Itu zaman dulu kan tonton kita udah 2000. Kangen Band tuh dari Palembang gak sih? Lampung. Oh iya. Ya, Lampung. Ya, itulah yang maksudnya ya yang kamu didengerin ya. Oke. Terus kalau balik lagi ke film, gue mau nanya nih. Dulu lo nonton kayak film-film Indo. Bukan Indo sih, film-film selain kayak tadi kan kayak anime balik sekolah kayak gitu kan. Tapi lo ngikutin Kerasakti nggak? Wih, itu mah wajib nggak sih? Kerasakti, terus apa yang ada siluman ular tuh? Maksudnya itu di Kerasakti ya? Enggak, ada lagi satu lagi yang mainnya tuh si Andi Lau gitu. Lo tau gak sih? Dibilung. Oh, gue gak ikutin. Gila. Itu ada gue mengikuti itu juga. FC, nggak mungkin lo nggak ngikutin. FC ngikutin lah. Terus Kerasakti, terus yang Indonya tuh Saras 008, Saras 008. Jini oh Jini. Tersanjung bro, yang sampai 7. Iya kayak gitu ya benar. Terus kayak udah kayak bersambung. Bawang merah bawang putih. Nonton nggak lo? Nonton? Yang main Nia Ramadhani. Ya. Sama Revalina Iya, Estemat. Iya benar itu. Terus tonton kita Tuyul dan Mbak Yul. Iya, Tuyul dan Mbak Yul. Gila, seru banget ya tontonan maksudnya zaman dulu tuh. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, tontonan-tontonan zaman dulu tuh lebih banyak yang terbuka dibandingnya sekarang kan. Baju-bajunya tuh kayak lebih seksi dan nggak banyak yang komplain dulu tuh. Termasuk lu nonton DKI nggak? Warkop DKI. Nonton. Itu kan bajunya seksi-seksi juga coy. Oh terus ini, apa? Mermaid. Ayu Azari. Yang jadi mermaid. Oh iya. Mermaid itu apa sih bahasa Indonesianya? Putri Duyung. Iya. Domba. Ya itu. Ayu Azari, benar. Iya. Nenek Lampir nonton nggak lo? Nenek Lampir nonton. Iya. Nonton sih. Apalagi ya, dulu tuh banyak banget. Tapi yang memorable Kerasakti sih. Kerasakti sih gue ngikutin mulu sih. Dan kita tuh pas kecil saking polosnya, kita nggak tahu itu kan film dari luar ya. Iya. Itu didubbing. Iya didubbingin doang kan, iya benar. Kita nggak tahu ternyata itu tuh didubbing gitu. Dan lu tau gak sih maksudnya kita tuh bisa tahu sampai di level kalau dubbernya tuh ganti, suaranya beda tuh kita bisa ngerasain. Lu gitu nggak? Nggak. Kalau gue gitu, Kerasakti tuh kayak udah di akhir-akhir tuh suaranya si Gokong tuh beda. Gue kayak udah nggak seru nih. Gue kayak beda feelingnya karena menurut gue yang Kerasakti yang OG itu adalah yang awal gitu loh. Oh, gue nggak peka tuh, gak notice tuh yang kayak gitu. Iya, itu kayak ada beda di suara Gokong sama si gurunya. Gue bahkan kalau nggak tahu si Samcongnya itu Samcong. Artisnya ganti nggak tuh terakhir? Terakhir tau gue ada ganti deh. Ya gue bahkan nggak notice kayak gitu tuh nggak notice kayak gitu. Ada siapa yang jenderalnya Erlang yang ada matanya di sini? Oh iya. Iya benar. Gue juga lumayan ke influence ini sih kalau film sama lagu tuh lagu-lagu Mandarin karena bokap gue juga nyanyinya Mandarin mulu kan, Tere Sateng. Oh iya, Tere Sateng.
Kalau bokap nyokap gue sampai sekarang sih, kalau gue pergi sama mereka masih di mobil tuh. Ya. Gue juga di rumah sekarang, bokap gue kan selalu dengerin lagu ya. Dan gue baru beliin dia alat buat mic buat karaoke gitu, buat hiburan dia di rumah lah. Sekarang tuh, dan koko gue tuh baru beliin TV yang ada subwoofernya. Jadi yang speakernya tuh yang dem-dem yang ngebas gitu loh. Ketika gue pulang kemarin ke rumah tuh dia lagi dengerin lagu-lagu ini kayak gitu, lagu Mandarin, lagu-lagu Jepang, yang zaman-zaman dulu. Dia masih lah sampai sekarang. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin ke movies tadi kan lo mention, kita kan mention beberapa film lokal ya, kayak Mas Tanjung tuh kan serian, even Kerasakti. Kerasakti itu luar, tapi itu juga seri sebenarnya kan. Terus kayak apa lagi ya? Efse seri drama gitu kan. Nah, di masa-masa itu kalau sekarang kan kekinian banget di Korea drama gitu kan. Nah, di masa-masa itu tuh lo sudah terinfluence belum? Maksudnya sudah menonton Korea drama atau Korean series belum?